apakah sebuah bangsa itu bisa sakit atau tidak? Nah, sebenarnya orang sakit itu tidak hanya secara fisik, tapi juga secara energi dan spiritual. Kalau Gitu. zaman dulu itu kamu sebutannya dukun gitu ya. Kamu mendalami ini di mana sih? Apa sakit yang paling banyak diderita manusia sekarang? Dulu sungai dikasih sajen, sekarang dikasih sampah secara brutal. Dan itu memberi efek ke kita sekarang. Kita menyampahkan alam, alam menyampahkan kita. Oh, berarti ilmu aura itu ada. Semuanya pasar, bayar gitu. Kenapa konsepsi leluhur itu penting? Sangkan paraning dumadi, manunggaling kalau Gusti dan Hamayu Hayuning Bawono. Jogja akan makin kekeringan. Korupsi setiap kabinet. Sumur sudah mulai asat di Jogja. Absurd Jogja itu. Tapi masa saya nanya Sultan. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Pudut EA Kepala Suku Mojo. Saya sore ini bahagia sekali karena ketemu dengan sohib lama saya yang sudah menjadi orang yang mendunia lah di berbagai bidang. Nanti kita akan ngobrol banyak. Dia itu setahu saya menekuni dunia art performance art lah ya. Awalnya performer, lalu lama-lama jadi spiritualis. Ya kayak gitulah, nanti kita tanya ya. Inilah Bro Iwan Wiono. Halo Bro. Wijono. Harus Wijono. Oh, Wijono. Oh, bukan Wiono ya. Mbak saya Wijono, Puspo Wijono pakai DJ. Oh, tapi kamu nggak pakai DJ ya, pakai J aja. Iya, karena ejaan baru katanya. Iya. Masih aktif lakukan ini, performing art. Performance art. Iya. Performing art itu tari, teater, musik. Performance art. Performance art. Ya. Ada. Beda ya? Beda. Kamu disebutnya artis performer, artis atau apa? Art performer. Art performer. Atau seniman performance kalau Indonesia. Seniman performance. Bukan seniman pertunjukan. Bukan. Oh gitu ya. Yang kemarin habis kongres itu apa? Kongresnya disebut apa? Kongres Performance Art Indonesia. Kongres Seni Performance Indonesia. Temanya Sacred Body atau kesakralan tubuh. Karena untuk membongkar akar seni kontemporer dalam media tubuh seni performance itu tidak selalu semuanya berasal dari barat. Kita punya akar yang kuat. Struktur tubuhnya berbeda dengan struktur tubuh barat. Dan kita punya akar tradisi yang kuat juga. Dari seni tradisi ke seni kontemporer dengan tubuh itu ada titik sambungnya begitu. Itu dibongkarnya itu dalam kongres. Apa yang membedakan struktur tubuh kita dengan tubuh orang barat? Sama-sama punya hidung kan? Matanya dua. Terus apa yang membedakan? Di sini ada, kalau Jawa, tubuh itu bagian dari makrokosmos manunggal, dan ada sedulur papat limau pancer, ada ibu bumi, bapak langit, linggayoni, ada sedulur papat api di selatan, angin di timur, angin di barat, air di timur, tanah di utara, bapak di langit. Itu makrokosmos sebagai bagian dari kehidupan, dari bangun rumah sampai panen, menanam, dan semuanya itu berhubungan dengan itu makrokosmos ketubuhan sakral Nusantara itu eksis dari tradisi, dan kita gelar di kontemporer juga yang orang sekarang sudah lupa, itu dikongreskan begitu. Berarti bukan kongres organisasi memilih ketuanya gitu, enggak ya? Bukan, saya presiden seumur hidup saya. Kamu presiden Performance Club. Performance art. Club, ya. Apa presiden? Performance Club. Performance Club.
Kalau personal art di Indonesia nggak ada presidennya kan, nggak ada personal club. Dan sebenarnya dulu personal club berdiri, masih ada Tony dan lain-lain, banyak teman itu kan kesepakatan per 5 tahun, tapi kemudian nggak ada pemilihan. Pokoknya kamu aja ya silahkan. Apa perbedaan antara performance art dengan happening art? Kalau secara kesejarahan, happening art muncul dari Alan Capro di Amerika, berlatar belakang teater. Kalau seni performance art itu kemudian nyambung ke performance art juga. Kalau di Eropa dari Sastra, dari Marinetti, orang Itali berkembang ke Prancis dan seterusnya menjadi body art, dan kemudian terkenal sebagai performance art dikembangkan oleh banyak orang, jaringan organisasi Fluxus, ada orang musik, orang visual termasuk Yoko Ono dan lain-lain. Kalau di Indonesia kebanyakan dari orang seni rupa, muncul experimental art, muncul happening art, kemudian performance art, dan performance art banyak dikenal luas zaman Soeharto. Sejarahnya di sana, dan kita yang waktu itu banyak melakukannya sampai termasuk menyumbang awal inti reformasi di Indonesia. Iya, jadi teman-teman ini waktu awal-awal demonstrasi 98 ini saya kenal Bro Iwan Wijono ini gitu. Itu di saat-saat itu, dan dia dan teman-temannya itu ketika aksi massa itu banyak mengisi happening art atau performance art? Performance art ya. Termasuk yang fenomenal adalah pertama kali penaikan eskalasi yaitu membakar patung Soeharto. Itu bagian dari itu ya kalau nggak salah ya. Itu kemudian munculnya Taring Padi dan Performance Club dari sana. Oke. Bannernya Tony, patungnya saya. Iya, almarhum Tony Volunteero ya. Oke. Nah, kamu diisi dulu jurusan apa, Bro? Lukis. Wih. Program studi lukis, jurusan seni murni, Fakultas Seni Rupa, jurusan seni murni, program studi seni lukis. Ini seni lukis itu termasuk ini loh, jurusan yang sampai sekarang bahkan paling susah dimasuki di isi ya. Bergeser zaman kami rebutan banyak orang, paling sulit sekarang bergeser ke Diskom. Diskom itu desain komunikasi visual berhubungan dengan promosi produk gitu loh. Kan pergeseran makin pasar. Makin pasar. Film, televisi dan film. Oh, kamu film ya? Oh. Kok orang gaya film? Mas Ega di kafe. Oh, di kafenya Ega ya. Ya, di Mojo 2. Berapa anak isi ya? 2 ya? 2. Ega ilustrator itu DKV ya. Janu ini kepala departemennya ini dari film isi. Ini berarti seniormu ini, no. Ini namaste. Gimana tuh? Rahayu saja. Rahayu, oke. Nah, Bro, kapan kamu merasa bahwa ekspresi senimu itu lebih, kamu kan juga melukis juga kan, tapi ekspresi berkesenianmu itu kayaknya lebih mantap atau lebih sering di dalam dunia performance art. Itu kenapa? Sebenarnya secara dialektis kami masih mahasiswa dan aktivis mau merespon pembalakan hutan besar-besar secara resmi di bawah Bob Hasan, dilindungi Soeharto, orang buang sampah sembarangan di mana-mana. Kemudian saya turun sebagai the green man begitu, dilumuri cat hijau, bawa daun pisang sebagai benderanya, berjalan kaki mau ke Unisi Radio. Waktu itu Unisinya masih di ini ya, Jalan Pasar Kembang. Jalan Pasar Kembang, di mana kamu memang suka ke situ ya? Hah?
Oh iya, anak-anak asli suka ke Malioboro, termasuk ke Sarkom. Jalan-jalan maksudnya, ya beli angkringan. Gitu loh maksudnya. Nek iki ora ngerti cukrek siji. Nah kemudian waktu itu mau occupied radio, saya mau bicara langsung kepada publik tentang pembalakan hutan secara resmi, besar-besaran, nggak pernah berhenti, dan orang buang sampah brutal-brutalan. Di zaman itu belum ada global warming, belum ada banjir, dan itu jalan kaki belum sampai sana udah ditangkap polisi bersenjata lengkap bermobil-mobil. Wah, bahaya sekali aku ya ternyata. Diinterogasi berjam-jam. Itu gitu. Sebelum reformasi? Sebelum tahun 96. 96 ya? Iya. Berarti kamu angkatan kuliah itu 92 ya? Oke. Kalau di UGM 9 berapa? 95. Oh, adik kelas. Oh, jelas. jelas. Ya, jadi artinya kemudian tidak performance saja dari awal selamanya, karena dan seni kontemporer itu media dan teknis itu diputuskan di ujung. Punya ide mau melawan ini, mau ngurus sesuatu, membongkar apa, kita manusia yang harus punya berakar kesadaran. Kalau enggak, kita nggak bisa melihat fenomena kejahatan sosial dengan baik. Kemudian idenya apa, terus akan ketemu publik ruang waktu yang mana, baru media teknisnya di ujung ditentukan. Bisa lukis, bisa perform, bisa apa saja. Kalau waktu itu idenya lukis bisa berbulan-bulan nanti, bisa bertahun-tahun prosesnya. Idenya sekarang performan, besok jadi. Idenya sekarang besok udah diinterogasi. Jadi begitu. Ini saya sebut sebagai Pancasani. Saya putuskan tahun kemarin. Pancasani. Itu teorinya yang bikin kamu? Iya. Jadi diulangi bro, Pancasani. Menarik ini. Pancasani. Jadi seni dari kata sani Sanskerta, berarti persembahan dari pencarian secara jujur dan terhormat. Jadi itu ritus kebudayaan sebenarnya. Jadi kesenian itu adalah ritus spiritual, kebudayaan spiritual dari masyarakat Nusantara kuno. Sani beda dengan kata art dalam bahasa Inggris. Beda artinya, makanya tubuhnya pun berbeda. Struktur tubuh Asia atau Nusantara beda dengan Eropa dan lain-lain. Art di Barat tuh lebih cenderung ke apa? Craft ya. Ya, skill, keindahan, tapi bukan bagian dari, kalau di sini persembahan ya, bagian dari persembahan ya, dari hasil pencarian jujur dan terhormat, offering gitu. Itu bagian dari budaya spiritual masyarakat. Ya. Jadi seni di sini itu harus ada unsur ritual dan spiritualnya. Normalnya loh, dari tadi sampai kontemporer, normalnya begitu. Okay. Nah kemudian kita berakar berkesadaran dari masyarakat tradisi seperti ini, masyarakat adat, masyarakat tradisional yang mengalami modernisasi dan postmodernisasi dalam waktu yang sama, sebagai peradaban dunia untuk beragam isu penting hari ini, termasuk dalam praktek seni kontemporer. Dan isunya apa? Akan menghadapi publik ruang waktu yang berbeda. Publik itu mau di pasar, mau di museum, mau di art fair. Ruangnya bisa di museum pembantaian, ruangnya bisa di banyak. Publik dan ruang ini punya memori data berbeda-beda. Waktu zaman perang, zaman krisis, zaman merdeka, zaman maju. Ini semua berbeda-beda publik ruang waktu ini. Kemudian medianya ini berarti. Gitu. Bisa ini bikin film, ini bikin lomba pidato, bisa bikin program juga, karya bisa beragam, kerja sosial, bisa lukis, bisa patung, bisa instalasi, bisa performance. Nah kemudian saya pernah pameran lukisan juga. Iya, dari sekian banyak hal atau bidang seni yang kamu tekuni, gitu, termasuk apa menyebutnya ya? Kalau kamu kayak kemarin waktu reuni itu Gidi Infantry Ponomban itu healing. Itu apa tuh namanya bro? Spiritual healing. Ya, dengan energi. Tanpa sentuh. Itu apa lagi itu? Ya saya masyarakat adat Jawa yang
belajar adat kuno, saya pernah belajar ilmu manunggal Kapula Gusti, ada semedinya, ada energi. Ya sampai sekarang belajar macam-macam. Ya masih bisa sampai sekarang bisa healing orang sakit gigi, sakit kepala bisa 5 menit sembuh, 3 menit sembuh bisa. Dan normalnya biasa poso weton begitu juga sebagai orang Jawa. Poso weton itu per bulan sekali sampai 8 kali per bulannya. Sekali sampai 8 kali. Weton tuh bukannya sekali selama misalnya Selasa Wage gitu ya. Dan setiap Selasa dan setiap pagi. Oh. Gitu. Tidak hanya Selasa Wage aja. Iya. Waktu pembakaran patung itu saya sedang berpuasa 5 minggu. Waktu apa? Waktu pembakaran patung. Sedang puasa 5 minggu dan Jemaat tahu. Jemaat Arif Wibowo tahu. Oke. Sedang puasa. Dan idenya muncul di situ seperti pesan dari semesta, kamu harus lakukan ini. Terus saya ngomong sama Jemaat, ngomong sama Teddy, Tony, terus ngundang Jemaat. Setuju di UGM, setuju kita laksanakan. Gitu. Itu ketertarikan di bidang satu-satu ya. Kalau ketertarikan di bidang seni lukis dan kemudian masuk ke isi seni murni jurusan seni lukis, itu apa penyebabnya? Waktu saya masih kecil, TK, SD, TK saya hanya 3 hari terus bolos. Terus bapak saya nganter, malas nganterkan, tiap nganter saya berapa menit keluar terus main ke sungai dengan anak kampung. Saya langsung masuk SD. Waktu guru-guru nanya, anak-anak nanti besar ingin jadi apa? Baik jadi pilot, paling dokter paling banyak. Saya selalu nggak tahu. Kamu selalu nggak tahu ingin jadi apa. Saya tuh ingin lihat-lihat dunia, ingin belajar banyak kemana-mana gitu. Itu bukan pekerjaan gitu. Dan kemudian saya lulus SMA 1 Solo, A3 sosial, pindah ke Jogja karena keluarga besar saya UGM semua. Kamu SMA 1 Solo? Ya. Orang pinter ya? Oh iya, temannya Kak Putut. Satu alumni sama Pak Bambang Pacul itu. Ya. Bapak saya UGM, kakak saya UGM semua. Saya biasanya kan orang mau kuliah itu khusus bimbingan tes itu. Saya males. Terus kemudian saya daftar UGM tuh hubungan internasional. Saya daftar UII hukum begitu. Dan pasti nggak terima semua. UGM nggak diterima, UI diterima. Terus kemudian setahun pertama di Jogja banyak lihat acara seni, banyak acara di sini ini. Wah menarik ya kesenian. Terus saya daftar isi tahun kedua diterima. Terus saya kuliah 2 hukum internasional di UI dan seni lukis di ISI. Butuh berapa tahun untuk daftar di ISI? Hanya berapa hari daftar? Maksudku gini, kan ada yang orang masuk seni lukis ISI langsung diterima saya. Oh iya? Teddy itu 2 kali. Iya ya. Teddy di bahkan STSI Solo. Banyak bahkan banyak yang 4 kali loh. Ya 6 kali. Nah, bagaimana kamu yang bahkan nggak punya minat pada, maksudnya waktu SMA ya, nggak punya minat pada seni rupa, kamu bisa diterima? Nggak tahu. Semesta yang membimbing. Ya nggak gitu bro, kan ada tesnya. Saya melukis dari SD, suka melukis juga. Oh, tapi nggak ikut yang tes orang-orang ISI yang biasanya juga kan ada bimbelnya khusus kalau mau khusus masuk seni lukis kan? Dia pernah belajar dulu di kampus, ada mahasiswa mau tes banyak belajar di kampus, sket-sket gitu. Belajar berapa hari. Terus lulus UII, saya sarjana hukum, ISI nggak lulus, sibuk demonstrasi waktu itu. Saya sibuk demonstrasi, mau kuliah lagi, kampusnya pindah ke Sewon, males gitu. Yang mau demonstrasi siapa? Enggak, saya kan kuliah 2. Iya, UI-nya lulus. Berarti gelarmu sarjana hukum sebetulnya ya. Terus 97. Kemudian itu sibuk demonstrasi sampai 98. 98 kampusnya pindah ke Sewon. Betul. Saya masih tinggal di dekat-dekat masih di Perayaan gitu, malas ke Sewon, terus enggak lulus, udah sibuk. Terus 99 langsung keliling dunia sampai akhir-akhir ini. 99 langsung dapat undang luar negeri langsung. Nggak tahu kenapa. Iya, nanti kita akan perjelas soal itu. Tapi justru yang lulus malah
UI-nya ya? UI. Sarjana hukum. Karena waktu itu saya sibuk kuliah di UII, diisi kuliah jalanan Malioboro sama kuliah aktivisme di UGM. Saya suka rapat aktivisme masih di UGM, jadi kuliah seperti 4. Waktu pacar saya orang Jerman, kamu tuh sibuk banget, nggak ada yang lulus. Lulus salah satu, kemudian skripsi saya kerjakan dibayarin sama orang Jerman itu. Saya lulus. Gitu. Karena kamu tuh kuliah sepertinya kebanyakan tapi nggak ada yang jelas gitu. Terus lulus karena pacar. Oh iya, gitu. iya, pacarmu yang orang Jerman. Pacarmu banyak orang dari luar ya? Gak tahu, datang sendiri. Nah, nggak usah kita bicarakan itu ya, sembari nanti. Ya, oke. 99 aku tahu kamu udah mulai keliling dunia, gitu ya. Bagaimana bisa? Karena waktu itu beritanya masuk kemana-mana lebih banyak luar negeri daripada di sini. Di sini kan dicekal. Yang soal beritanya. Apa nih? Demo-demo. Oke. Ada teman ngasih tahu masuk di koran di Jerman dan lain-lain. Demonya itu. Terus kamu diundang sebagai untuk mendemonstrasikan festival performance art. Karena kan demonya dengan performance art. Oke. Terus kalau jaringan internasional nanya ke jaringan di sini yang senior-seniornya ya ada Mbak Rahmayani, Mbak Mila Jasma atau yang lain anak muda bisa diundang siapa ya? Yang muncul nama saya, gak ada yang lain. Ada dong, Marzuki Muhammad. Adik jauh ya, tahun 90-an. Sebelum tahun 2000 itu 2000 ke sini. Oh iya. Itu tahun 99 itu. Ketika rame-ramenya ya. Itu 2000 ke sini. Iya. Kamu masih 99 ya. Nah, bro, ketika keliling dunia itu apa yang kamu dapatkan dalam ini ya, dalam pengetahuan tentang seni performance itu? Bagaimana harus tampil sebagai orang Indonesia. Jadi akar tuh harus nampak justru. Yang saya kecewa di sini seni kontemporer terlalu blend dengan the global trend. Terus tradisi hanya untuk pariwisata. Jadi saya kalah dengan orang Thailand, orang Cina, orang India itu berapa detik langsung kelihatan dari mana gitu keseniannya gitu. Itu harus. Kamu masih ke barat-baratan gitu ya waktu itu ya. Sementara mereka udah menggali akar tradisinya. Ya nggak sengaja untuk kamu keliling dunia itu. Tapi bagaimana Indonesia bisa muncul? Seni Indonesia di luar negeri itu bisa tampil kontemporernya dari mana atau ini gitu. Itu masyarakat dunia itu penting, mereka melihat itu senang. Oke. Konteks itu. Kalau disebut beberapa tokoh penting yang menurutmu seniman performance itu siapa saja, kalau 5 saja gitu yang penting di Indonesia, soalnya teman-teman pemirsa punya gambaran gitu loh, tokoh-tokohnya siapa kira-kira gitu. Ya di atas saya orang hanya mengenal Rahmayani sama Melati Surodarmo. Mbak Melati dan Surodarmo. adiknya mereka saya. Berarti nggak nyampe 5 ya, hanya Mbak Rahmayani sama Mbak Melati Surodarmo, setelah itu langsung Iwan Wijono. Oke. Ya bawahnya macam-macam tapi kan nggak tahu, kurang aktif mungkin. Banyak muda-muda di Jakarta juga ada. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya seni ini tidak banyak peminatnya atau gimana? Karena masyarakat pasca revolusi industri itu karir dan pasar itu utama. Media ini kan tidak berpikir karir dan pasar. Ya karir ya dikerjakan saja. Susah nggak dipikir, lebih fokus kepada apa yang dikerjakan daripada memikir karir ataupun pasar begitu. Jadi ya kerjakan saja. Dan sibuk banget juga gitu. Banyak kerjaannya. Maksudnya banyak pekerjaannya? Dengan performance art banyak undangan, banyak ngajar, menulis, konsep. Kita juga bikin festival. Pengembangan ide itu perlu penelitian. Karena
banyak seni kontemporer, tidak semua tentu. Mereka kebanyakan media teknis itu udah tahu sebelum bikin ide. Kemudian apa yang disampaikan dalam ide itu hanya untuk menggunakan media teknis itu. Jadi gambar bermacam-macam tapi media teknisnya sama terus gitu, sampai mati gitu. Itu nggak sibuk, tinggal undangan pameran kerjakan sama terus, kerja di studio, gampang gitu. Kalau performance itu berubah-ubah. Bisa dengan, saya pernah nari di titik nol untuk menolak hoax zaman Prabowo Jokowi bersaing menjadi presiden. Tarian nolak hoax gitu di titik nol. Itu berapa minggu berpikir, ketemu idenya ini. Bisa media bisa berubah-ubah juga. Ini menulis, ini bikin video performance, ini bikin foto. Jadi banyak sekali pekerjaannya. Tidak selalu meditasi yang sama terus. Meditasinya sama, perform itu juga selalu berubah-ubah ini. Kemungkinan itu gitu. Terus yang memberi julukan presiden seni performance siapa tuh? Komunitas. Dan ini seumur hidup ya kayaknya. Di Performance Club. Presiden Performance Club. Kalau Performance Art ya saya nggak berani iklan ya. Kalau Presiden Performance Club itu di komunitasmu maksudnya? Performance Club. Iya. Iya, organisasiku yang bikin kongres kemarin. Kamu didapuk sebagai presiden seumur hidup. Itu sebelumnya dari teman-teman yang lama. Kenapa merasa nggak ada yang bisa menggantikanmu atau gimana? Nggak tahu, udah kita kerjasama aja, kamu teruskan sebagai presidennya. Di jam masih ada Tony gitu. Iya. Gitu. Jadi minimal kamu Tony juga presiden Taring Padi gitu. Iya. Setidaknya sekarang itu namanya Iwan Wijono itu setara dengan Sujiwo Tejo, setara dengan Karini Ilyas, ya kan? Semua itu presiden kan? Presiden Jancukers kalau Presiden mojok.com. Saya cukup kepala suku, nggak berani. Kepala suku itu Ondo Afi ya kan? Ya. Enggak presiden, jauh kalau presiden itu hanya sebutan aja itu. Iya, nggak apa-apa. Kalau di legal formalnya nggak terus presiden, hanya ketua Performance Club. Iya nggak apa-apa. Oke, bro. Terus yang soal pengobatan atau apa tuh, laku healing. Menyebutnya apa yang paling tepat supaya nggak keliru nih? Healing, bahasa Inggrisnya healing. Yang misalnya penyembuhan dengan energi. Oke, coba jelasin apa itu? Ada tubuh material dan ada tubuh aura atau tubuh energi. Oke. Di mikrokosmos di manusia ini maupun di alam semesta ini. Itu multidimensional. Juga dikenal kuantum energi dan dikenal juga hukum kekekalan energi. Oke. Nah, sebenarnya orang sakit itu tidak hanya secara fisik, tapi juga secara energi dan spiritual. Karena hukum itu bukan hanya secara material, hukum itu material dan spiritual, begitu. Nah, kemudian kita kerja lewat spiritual atau energinya. Kalau gitu. Zaman dulu itu kamu sebutannya dukun gitu ya? Ya di masa Islam itu dukun. Iya sekarang ya masa Islam. Sebelumnya bukan dukun loh. Apa? Saman. Itu bahasa Inggris, nggak tahu cara Majapahit apa ya. Dukun lah. Hah? Ya mungkin ya. Atau kalau penghalusan kan orang pintar. Cuman bedanya nggak bisa diganti dalam iklan. Dukun tuh selalu dengan kesannya itu yang masa Islam tuh selalu dengan menyan apa gitu. Ini nggak pakai apa-apa. Ya di tas saya selalu bawa dupa sih. Dupa itu seperti permisi dan menghubungkan dengan semesta gitu. Nah itu butuh latihan, butuh pemahaman. Untuk bisa mendalami apa itu ilmu ya. Saya bisa ngasih workshop 3 jam. Orang bisa connect dengan spiritual energy.
Bisa ya? di mojok.com bisa. .co. .co. Oh, 3 jam bisa. oke. Apa yang dilakukan di workshop selama 3 jam itu? Pertama, peregangan tubuh. Jadi tidak ada ketegangan di tubuh, rileks semua. Dan pernapasan panjang. Jadi tidak ada, sebelum kita buka turbo dengan spiritual energy supaya tubuh ini tidak ada yang kaku, tidak ada yang kotor gitu. Sebelum minum teh dan kopi, cangkirnya itu bersih. Jadi tubuhnya bersihkan dulu. Udah, tubuhnya peregangan semua, rileks, nggak ada yang capek. Ya. Pernapasan panjang, jadi pikiran, batin, jiwa itu rileks, bersih. Baru kemudian kita senam cakra. Senam cakra. Senam cakra itu mengaktifkan titik-titik ada tubuh. Tubuh punya 7 titik cakra utama. Cakra mahkota, asna, tenggorokan, jantung, perut, cakra sek dan cakra akar di tulang ekor belakang. Itu yang yang ini ya, yang konon di ini ya, di antara dubur dengan penis ya. Itu yang konon ya, Kundalini itu ya. Ya. Setelah senam cakra, tubuh bergetar semua karena cakranya aktif. Kemudian kita olah getaran itu pindah ke tubuh bagian bawah, pindah tubuh bagian tengah, pindah ke atas, pindah ke cakra atas sampai ke bawah, terus terakhir di tangan, terus tangan bergetar-getar gini. Terus kemudian ini sekarang saya ngomongin langsung bergetar sendiri. Terus kemudian kita bikin bola energi. Ya, bola energi. Kemudian di scan ada bolanya. Kemudian kita kirim sebagai energi cinta, energi perdamaian atau apapun, kita kirim ke kantor, ke tempat konflik, kemana. Itu bisa. Setelah dikirim, di scan, udah kosong. Itu praktek pertama setelah 3 jam seperti itu. Jadi setelah dipelihara sendiri, bisa diteruskan. Gitu. Kalau di Pondok Shaolin kayak ini 30 tahun. Kalau kamu mengajarkan 3 jam. Nah, itu extension dengan segala cara ini. Banyak. Kamu mendalami ini di mana sih? Ya dari kecil sampai sekarang bermacam-macam pengalaman. Trial and error juga. Iya. Kalau sudah pernah semedi praktek energi, ya pernah banyak guru juga macam-macam. Itu kita bisa lebih nyaman dalam kehidupan sehari-hari karena bisa feeling, bisa melihat fenomena kehidupan dengan jelas. Dan bisa merasakan hidup ini satu perjalanan yang multidimensional begitu. Nah, lebih pragmatisnya model seperti itu bisa untuk menyembuhkan sakit apa? Sakit otak seperti dia gitu. Atau orang yang trauma gitu, atau mohon maaf tadi kan ada cakra di kemaluan gitu sehingga seksnya bisa sehat lagi gitu, atau gimana bro? Coba kalau sakit-sakit yang sederhana hanya berapa menit, sakit kepala berapa menit. Oh ini kepala dalam arti pusing fisik ya? Ya. Tapi kalau yang berat-berat itu lebih baik saya mengajari mereka untuk bisa self healing. Yang berat itu misalnya apa? Putus pacar gitu.
termasuk rezeki sulit pun bisa. Serius. Ya bener bro. Serius. Rezeki sulit. Saya suruh puasa 5 minggu pertama. Oh kayaknya karena puasa ngirit itu. Enggak. Setelah itu serius ada puasanya. Puasa terus rajin semedi dan aktif fokus pada apa yang dikerjakan gitu. Nanti lebih jernih. Gitu. Dan rata-rata sukses. Jadi ada apa tadi? Ada laku ya? Ada ritual untuk menjadi orang kaya. Nggak harus kaya. Apa sih itu istilahnya orang sukses gitu ya? Kalau orang punya masalah, saya nggak kaya biasa aja, tapi hidupnya santai. Ya kalau ada masalah, ada puasa nanti rajin semedi, puasa dasar nanti puasanya bisa dipetik. Jadi ada puasa 5 jenis. Untuk jadi sukses ini tadi istilahnya apa tadi? Enggak harus sukses aja. 5 itu berhubungan dengan keterhubungan dengan leluhur, gaib, pangkat, rezeki, dan kasih sayang. Ada 5. Di dasar ilmu Jawa. Itu ada yang minum air putih tok 5 hari, makan daun saja 5 hari, makan buah saja 5 hari, makan tanpa rasa 5 hari. Satu lagi apa lupa. 5 jenis itu setelah lulus, dan itu setiap hari juga semedi. Terus bisa dipilih satu-satu setelah 5 hari selesai. Sekarang yang harus difokuskan apa? Setelah difokuskan itu sukses jalan, lainnya jalan sudah. Kalau 5 udah jalan, kemudian kita kerja untuk dunia. Semedinya itu gimana? Semedinya? Ya. Semedi di lantai gitu ya? Dengan apa kaki yang kayak kamu ada di foto-foto itu? Kalau sudah biasa mau tidur pun semedi tetap tidur juga bisa. Mau kungkum di sungai juga bisa. Mau di alam juga bisa, di rumah juga bisa. Lebih baik terhubung dengan tanah ya? Begitu. Okay. Semedi itu intinya mengharmonikan diri, merefresh, mengupgrade, membersihkan diri dan menyatukan dengan alam semesta. Ya alam ini orangnya yang semedi, ini alam semestanya. Dan gitu kemudian terasa sampai selesai, energi terasa sampai kapan sampai selesai, di-upgrade, di-refresh, diharmonikan. Udah kalau harmoni nanti mekanisme hidupnya lebih mudah. Dan nggak perlu minta, nggak perlu berpikir, nggak perlu berdoa memohon. Menarik ya. Karena kalau dalam semedi itu nggak beraktif pikirannya. Kalau berdoa memohon kan berpikirannya aktif. Okay. Jadi hanya mengharmonikan, menyatukan, terasa energinya sampai selesai sudah. Orang kuno begitu. Kamu kan ikut aktif dalam melakukan pengobatan ya? Pernah. Enggak, sampai sekarang healing itu masih sering dilakukan. Kalau ada yang minta, pernah kerja resmi juga tapi capek. Saya tahun 2007, 2006 kan gempa. 2007 saya jadi lawan gempa, terus banyak sumbangan dari luar, dari Belanda sampai bangun sekolah, bangun jembatan, banyak volunteer dari luar, termasuk ada master healing dari Tokyo datang. Begitu waktu di Bantul waktu itu. Kemudian kita diundang kemana-mana, pindah-pindah ke balai desa itu. Pasiennya banyak, patah tulang. Terus di desa Gemblangan waktu itu di Jalan Imogiri di barat ada rumah jamu. Akhirnya di situ saja. Udah kemudian pasiennya antri. Kemudian master healer itu udah pulang. Saya mau ke luar negeri, diundang Presiden Polandia waktu itu, ada jaringannya untuk festival di sana. Terus pulang dari sana saya diminta kerja di situ. Nah tiap hari itu minimal 10 sampai 30 pasien, tapi lama-lama saya nggak kuat. Saya lebih cocok jadi seniman daripada jadi dokter. Pasiennya ngomongnya macam-macam, udah sakitnya ini ngomongnya semuanya didengarkan semua. Berarti master healer itu memang sejak awal bekerja sama kamu? Enggak, dia dikirim oleh temanku.
Iya, waktu di sini kemudian kerjasamanya sama kamu. Iya. Oke. Itu jadi guru saya juga, guru banyak. Oke. Nah, selanjutnya bro, apa sakit yang paling banyak diderita manusia sekarang? Pikiran. Itu biasanya karena apa? Karena disharmoni, distorsi hidupnya. Pikiran efeknya kemana-mana. Kalau masyarakat adat itu kan sumber kebahagiaan kan hubungan harmoni antar manusia, leluhur, alam, dan kadewatan. Jadi makin harmoni dengan segala aspek kehidupan di luar dirinya, dia bahagia. Harmoni dengan apapun dengan di luar dirinya, itu bahagia. Sungai dikasih sesajen, gunung kasih sesajen, dihormati dan memberi oksigen, pangan dan air gitu. Semua manusia diajak kerjasama, mengharmonikan dirinya dengan semua aspek kehidupan, makin harmoni makin bahagia dan kebutuhan kita juga terpenuhi begitu. Itu masyarakat adat. Nah, pasca revolusi industri bergeser dari kosmosentris, teosentris menjadi antroposentris. Dulu alam semesta Cokro-Manggilingan menjadi pusat peradaban, bergeser menjadi antroposentris, manusia pusat peradaban. Egonya yang muncul, jadinya investasi pasar, investasi modal, pasar dan profit menjadi tujuan kehidupan semua orang. Transaksional begitu. Ini nggak ngomong Danantara loh. Nah itu kemudian makin disharmoni dengan dulu sungai dikasih sajen, sekarang dikasih sampah secara brutal. Dan itu memberi efek ke kita sekarang. Karena kan alam semesta dengan disharmoni, keluar energi negatif, kita menyampahkan alam menyampahkan kita. Itu muncul energinya itu. Dan orang banyak mudah emosi karena banyak energi negatif beredar dari alam. Karena mereka sedang tidak bahagia, distorsi begitu. Longsor, banjir itu ada energi negatifnya. Global warming, mereka kesakitan juga sebenarnya. Nah itu orang mudah marah kalau kita naik motor, naik mobil sekarang gitu, serempetan sedikit mereka lihat kita gini saja. Kalau kita respon repot, sahabat-sahabatan satu mati masuk penjara udah penuh. Jadi kita hati-hati, zaman sedang begitu. Jadi organ pikiran, ego, terus sakit. Kalau rajin ibadah dengan cara apapun masing-masing, kalau itu meditatif asli murni, orang tidak mudah sakit. Sakit fisik maupun fisik dan non fisik gitu. Ya, dua-duanya. Ibadah apapun, cara masing-masing, tapi full itu meditatif ya. Terupgrade, terkoneksi dengan makrokosmos, terupgrade, dibersihkan, diharmonikan dirinya, multidimensional, itu sulit sakit. Apapun cara ibadahnya masing-masing, monggo. Berarti kamu termasuk susah sakit ya bro ya? Jarang sakit ya. Nah kalau ya semoga nggak bisa ya. Iya, saya percaya. Kalau melihat orang dia sedang punya masalah atau energinya lagi buruk gitu ya, itu bisa nggak? Ya secara aura. Oh berarti ilmu aura itu ada? Ada. Gimana ya, kok bisa? Ya sebelum aura pun juga raut muka pun juga kelihatan loh. Oh gitu. Ya. Raut muka itu bisa menipu nggak sih? Kan? Ya makin menipu makin kelihatan. Enggak, bro, sorry. Kayak suaminya seorang artis yang korupsi nikel itu kan ganteng kan? Nah, gimana tuh? Kita mukanya bersih. Harus bisa melihat sesuatu itu dengan batin juga, tidak hanya dengan indrawi, dengan jiwa dan batin. Nah, hidup itu multidimensional sebenarnya. Dan aura nggak ngurusin itu. Termasuk. Kalau orang sekarang kan nggak bisa lihat aura. Kebanyakan. Kalau kamu bisa? Nggak selalu. Tergantung saya lagi
fokus dan tidak. Nah, iku apa nih? Biru. Kalau biru itu artinya apa? Kelabu, dia banyak mikir diri sendiri, sedih. Kemauannya banyak nggak sampai. Kemauannya banyak nggak sampai. Ya bener sih. Iya. Iya. Validitas ini. Enggak, aku pengen tahu ini rekan-rekan kerjaku kira-kira piye. Kowe wong jo kakean mikir cita-cita. Penting. Nek kakeane ora apa enggak banyak, Bro. Enggak bagus ya, Bro. Kebanyakan keinginan itu ya. Kalau kita sudah menunggangi mikro makrokosmos, kita terposisikan dan paham tugasnya dari semesta. Tinggal dijalankan begitu. Tugasmu kira-kira dadi apa? Kami nih. Orang. Tugasmu dadi rumput kan. Enggak. Ini yang terakhir. Ini. Ya, dia bersih, belum bisa banyak beranjak, masih kekanak-kanakan. Dan justru karena itu tapi dia nggak banyak sakit. Karena pikirannya nggak banyak tadi itu ya, nggak banyak distraksi gitu ya. Oke. Nek Janu rasa ana bojone soalnya. Hah? Oh iya. Ini juga. Oh ya, supaya adil. Nek aku, Bro. Gimana? Kamu baik-baik saja, Tapi harus ini kan menjaga kesehatan fisik. Iya, terlalu overrated ya. Ya, apapun itu perlu keseimbangan hidup. Biar uripku seimbang ngurusi wong-wong ini. Iya, makasih. Nah, ya ini ada apa ini yang kamu bawa ini? Boleh dijelaskan? Ini ada piramida kata. Harmoni. Ini dari sampah, dari residu sampah plastik banyak buang masyarakat di sungai dan macam-macam. Ini saya cetak. Jadi sampah plastik itu dari minyak bumi, bahannya mirip dengan aspal. Apabila dicetak dalam kondisi panasnya 250 derajat, dia seperti semen panas begitu. Dan harus dicetak mampet sebelum dia dingin. Kalau dingin baru dibuka gitu. Jadi sekeras ini kita bisa bikin meja kursi, batu bata, lantai, dan karya seni begitu. Ini karya seni wajah saya. Kok orang mirip? Nah, nggak mungkin. LO itu apa? Nggak, ini bagian dari karya saya. Ada piramida wajah. Nggak saya bawa karena besar sekali. Ini ada tulisan, bagian dari tulisan yang besar ada. Oke, ada lanjutannya. Iya. Tapi kira Sokrates ini tadi itu. Oke. Nah, kalau orang takut ada mikroplastik, waktu nyetaknya bisa campur dengan kalium. Kalium atau kalsium ya? Kalium. Kalsium di ini ya. Yang kapur. Hah? Kapur, kalsium. Kalium. Nah, apapun Kalium. itu. Kalium. Ya. Dia mengikat dan mikroplastik nggak bisa keluar. Hanya tidak bisa dilelehkan lagi seperti plastik yang dulu begitu. Jadinya jadi batu gitu. Nah, mengenai ini berhubungan spiritualitas, ini piramida kata-kata saya ciptakan ini hari ini untuk menyelamatkan bumi kita dibutuhkan awareness. Oke. Melampaui ego dan nafsu,
berakal, bersadaran, bisa melihat fenomena kehidupan dengan baik, dan tahu posisi hidup yang dia kerjakan bagian dari kesemestaan apa. Nah, kalau semua orang bisa di level ini, kita bisa kolaborasi dengan siapapun. Termasuk dengan setan. Nah, dunia ini ada baik dan buruk, itu suatu perputaran. Lah iya. Ya. Kan dengan siapapun, Ya, dengan iblis gitu bisa. Itu selalu ada baik buruk. Itu selalu ada karena itu perputaran. Setelah kolaborasi dengan semua pihak, muncul sistem integral yang diciptakan untuk mencapai harmoni. Sebelum harmoni harus ada sistem yang sustain, gitu. Nah, dunia ini sulit. Seperti kita ngomong misalnya, setelah merdeka muncul Pancasila. Waktu itu Pancasilanya sosialis nasionalis, zaman Soekarno. Kemudian dipotong 65 masuk Soeharto menjadi Pancasila liberal. Soeharto bubar jadi Pancasila religius, dan hari ini menjadi Pancasila liberal religius juga sekarang. Dan militaristik dikit-dikit ini. Wah, bahaya ini enggak ya? Enggak, santai. Mantan pembakar patung Soeharto. Wah, bahaya ini. Apa? Ngomong apa lali aku. Ya, tadi sampai ke sustainable sama harmoni. Ya, bumi ini jadi begini. Masyarakat adat Nusantara itu menuju harmoni. Ini kan adat ini. Jadi makin bahagia itu makin harmoni. Hubungan harmoni dengan segala aspek kehidupan antar manusia, leluhur, alam, dan kadewatan. Kenapa leluhur, alam, kadewatan itu penting? Kalau leluhur itu yang meninggalkan banyak ajaran-ajaran yang kita teruskan. Kenapa alam? Karena kita hidup dari alam. Air, oksigen, pangan dari alam. Kita rusak sekarang. Ilmu sangat penting dan matematis, bukan mistik. Menjaga hubungan harmoni yang seimbang dengan segala aspek kehidupan. Itu misalnya mau bangun rumah, mau bikin jalan segala macam, bukan di tempat mata air. Mau bangun candi, justru di tempat di bawahnya ada emas dan tambang-tambang. Karena itu adalah cakra bumi. Candi itu cakra bumi. Kalau kita rusak, mengganggu kehidupan kita. Dan dia menghubungkan ritual kita dengan makrokosmik. Begitu. Kalau itu kita ambil, rusak sistem semesta itu, galaksi itu rusak. Begitu. Nah, jadi hubungan seimbang itu termasuk memposisikan kita bagian dari kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Itu secara matematis, ini bisa dibangun rumah, ini tidak, ini hutan larangan, nggak boleh dibongkar. Macam ada kuda berunda, ada linggayoni, nggak boleh dibongkar. Itu di bawahnya ada sakra buminya, kayak gitu. Jadi semua terukur. Nah, kemudian masuk ke modern kan kita babat habis semuanya. Jadi antroposentris. Karena tidak ada yang sakral lagi kan? Tidak ada sakral lagi, semuanya pasar, bayar gitu. Bro, konsepsi tentang apa ya, leluhur itu kan kayaknya Nusantara memang begitu ya? Iya. Itu Asia bisa juga. Bisa diperjelas nggak kenapa konsepsi leluhur itu penting? Karena dia memperhatikan anak cucu selama-lamanya untuk bahagia, sebahagianya secara multidimensional, bukan hanya material. Makanya di Eropa, saya pernah tinggal di Eropa, seperti mesin hidupnya banyak orang bunuh diri. Sekarang mereka belajar spiritual dari Nusantara kuno, Asia kuno. Nah, kita ingin menuju Eropa kuno hari ini.
terbalik-balik kan. Aku masih belum paham yang soal leluhur ya. Karena gini ya, oke mungkin maksudnya kita baik, tapi aku membayangke anak turunnya Alex membayangke leluhur terus piye ya? Kowe kebayang Alex, anak cucumu gitu, terus duwe leluhur kayak kowe ngono kuwi kan kacau tuh Lek. Ya, nah maksudku tuh kayak gitu loh. Loh ini leluhur, ini konsepnya kan ini berlangsung ribuan tahun. Loh lah iya. Dia kan masuk bagian dari semesta kan. Dia kan manusia juga, Bro. Iya kan? Iya Rahil. Kowe bayangin nek kowe dadi putune Alex lho. Ya semoga anak cucuku nggak mengenal konsep leluhur itu. Ya, kok baru kayak gini. Aku sering terganggu dengan itu. Maksudku aku ngerti Gimana? ya Tionghoa juga Jawa kan Asia. banyak lah ya. Itu kan Ya, konsep Eropa juga, zaman pagan juga. bahkan misalnya Timur ada Tengah yang juga. konsepsi Tuhan itu nggak ada atau lebih bukan dengan ada terlalu besar sehingga niskala ya apa sesuatu yang nggak usah dibahas nggak usah ini tapi konsep leluhurnya harus kuat gitu. Oke, aku bisa mengerti, bisa dipelajari, bisa ngerti. Ning aku kadang-kadang bayangke nek kok wong Alex lu anak putune yo terus piye yo? Nek kayak situ kan dengan begini itu kan Dikenal trilogi pengetahuan dan laku. Sangkan paraning dumadi, manunggaling kalau Gusti dan Hamayu Hayuning Bawono. Itu tugas manusia Jawa dan Nusantara. Apa tadi? Hamayu Hayuning Bawono. Trilogi pengetahuan dan laku, sangkan paraning dumadi. Kita berasal dari mana? Mau kemana? Mau ngapain? Dan akan kemana? Sangkan paraning dumadi, eleng-eleng relax. Nah kemudian setelah paham satu ini, paham manunggaling kawula Gusti. Ini bagian dari alam semesta ini. Setelah paham yang poin yang kedua ini, melihat segala sesuatu itu sangat jelas dan tahu posisi kita harus kerjakan apa selama hidup. Yang terakhir, Hamayu Hayuning Bawono, mempercantik dunia yang sudah cantik. Nah, kalau dunianya tidak cantik, melestarikan dunia yang sudah harmoni, atau mengharmonikan dunia yang sedang distorsi. Hari secara kontemporer gitu. Tradisi bukan hanya untuk pariwisata, tradisi bagian dari seni kontemporer. Dan ini ada di leluhur, harmoni gitu. Gitu. Aku terus ngono mulai putusnya Alex. Tidak. Iya. Tapi gini bro, ini obrolan terakhir tapi menurutku yang paling penting. Kita kan tadi selalu menyebut manusia, alam gitu ya. Oke, manusia sekarang banyak yang menderita, banyak yang tidak sehat baik secara fisik maupun secara mental gitu ya. Sehingga isu mental health itu begitu penting ya sekarang ini. Pertanyaanku gini, apakah sebuah bangsa itu bisa sakit atau tidak? Sedang sakit bangsa kita. Indonesia sedang sakit. Kenapa dan apa parameter kesakitannya sehingga bisa disebut ini sakit gitu? Dan baru kira-kira kenapa gitu? Karena tidak tahu arah pembangunan yang hakiki. Gimana tuh pembangunan? Misalnya kita ngomong pendidikan bukan hanya untuk siap kerja, bisa menganalisa, bisa memecahkan masalah, bisa bikin kerjaan baru, tidak hanya melamar. Kesehatan itu bukan hanya secara medis, juga kesehatan jiwa, mental dan spiritual. Pembangunan itu bagian dari perputaran alam semesta ini, bukan hanya untuk manusia. Makanya
Harusnya Pancasila dikembangkan bukan secara sosial nasionalis, bukan secara liberal, religi, dan seterusnya. Sutasoma sudah membahas itu semua. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini masyarakat adat, etnosentris, kosmosentris, holosentris, yang mengalami modernisme dan postmodernisme dalam waktu yang sama sebagai laboratorium peradaban dunia. Kalau itu bisa dicetuskan, kita menjadi guru di bumi. Oke. Pembangunan itu tidak asal motong hutan, komposisi hijau, komposisi di mana manusia tinggal, komposisi di mana pangan menghasilkan, komposisi air tetap ada di tanah. Jogja tiap kemarau sekarang sudah kering. Itu sebagai contoh. Betul. Komposisi itu jelas. Jadi masyarakat adat masih eksis di era kontemporer dan masih sakral, dan semuanya merdeka dan bahagia. Flora, fauna, hutannya, sungainya, lautnya, gunungnya, dan manusianya itu pembangunan yang sejati. Kalau perputaran alam ini kita lawan, harmoni kita lawan, kita akan sakit selama-lamanya. Dan itu yang sedang terjadi pada bangsa kita. Jogja akan makin kekeringan, longsor, banjir, dan makin. Jadi pembangunan makin kenceng, distorsi dan disaster makin kenceng juga, balapan. Ini mau kemana? Ya manusia pasti sakit. Yang bangun sakit, yang ikut dibangun juga sakit. Alamnya juga sakit. Semuanya pasien. Yang ngobati sopo. Betul juga. Kalau manusianya sakit, alamnya sakit. Terus tadi siapanya lagi yang sakit? Yang bangun sakit. Yang bangun sakit. Yang dibangun sakit. Alamnya juga sakit. Siapa sih ngobati? Siapa yang ngobati? Sedang terjadi. Nah, cara untuk memperbaiki itu gimana? Kalau hal ini kita bisa meniru Eropa, hanya harus ada plusnya. Contohnya di Eropa itu hanya dengan pendidikan dan hukum saja orang nggak bisa buang sampah sembarangan. Kita punya pendidikan, hukum, tradisi, adat, agama, dan semuanya komplit kita. Sampah di mana-mana. Nah, kita bisa ikut seperti Eropa, tapi punya spiritualitas yang tinggi. Itu bisa selesai. Hukum hidup, pendidikan maju, punya spiritualitas yang utuh. Alam terjaga. Di sana alam terjaga loh. Makanya saya tapi mereka orang bunuh diri karena kayak mesin gitu. Iya. Karena saya sering bertanya-tanya, oke, kalau ukurannya adalah kesadaran atas lingkungan, misalnya tidak membuang sampah, sungainya bersih, ya kan, alamnya terjaga. Di sana lebih dahsyat. Di Swiss itu bersihnya minta ampun, per kapita tertinggi di dunia. Di sana ada pil bunuh diri resmi. Tertinggi juga bunuh dirinya. Karena nggak ada spiritualitas. Nah itu, ya itu. Tapi kenapa kita sebagai bangsa yang punya konon tingkat spiritualitas tinggi tidak integral? Kembali ke sini, tidak integral. Ini aja belum selesai. Ini belum selesai, mau ke sini kolaborasi sulit. Karena kalau lewat ini ego nafsu hilang, tidak mikirkan individu dan kelompok. Kalau ini udah selesai, bisa kolaborasi dengan semua pihak. Bhinneka Tunggal Ika untuk menuju harmoni. Kemudian bisa integral, sustain, harmoni. Iya. Ini saja udah nggak bisa lah, gimana? Iya. Gitu. Makanya aku sering bertanya-tanya, bangsa kita kan tadi sering dibilang bangsa yang spiritualitasnya tinggi. Tapi gimana kok bisa membuang sampah sembarangan? Karena merusak alam seenaknya. Apapun gitu proses spiritualitasnya, ibadahnya itu, monggo, yang penting menghasilkan awareness, kesadaran yang tinggi atau spiritualitas yang tinggi. Itu yang harus diwujudkan. Iya. Artinya kita bisa bilang bahwa walaupun punya agama, melakukan ritual keagamaan, tapi kalau
masih membuang sampah sembarangan, terus kemudian gunung-gunung digunduli, laut diracuni, itu Dipageri. iya dipageri. Itu berarti dipertanyakan tingkat Iya. spiritualitasnya. Korupsi setiap kabinet. Bayangkan. Iya. Nah, ya. Terus aku tadi Oh, jangan dibahas ini. ini Masih dibahas ini. oh iya, es teh ya berarti ya, teh hangat ya. Oke. Ini nanti diedit toh? Diedit toh? Diedit apanya yang diedit? Ini ya obrolannya. Ya enggak. Yang penting yang Ya bahaya. enggak ada ya. Bahaya no. Apanya yang bahaya? Saya dalam hidup itu pernah diinterogasi 5 kali selama 12 jam ya, capek. Enggak, di sini enggak ada yang diedit. Pertanyaan Kalau apa-apa itu tanya Kak Purut itu ya. Iya, aku yang tanggung jawab karena aku yang mengundangmu. Tapi gini, kamu membuka baju gitu, itu karena kamu minta. Enggak, di sini kan dingin. Kamu minta. Ya. Kamu nggak merasa kedinginan? Enggak. Itu karena apa? Sudah harmoni dengan alam atau harmoni dengan AC? Saya berdarah masyarakat adat. Kamu dari tadi ngomongin masyarakat adat mulu, apa ininya bro? Titik poinnya sehingga kamu begitu penting nih masyarakat adat. Orang adat itu harusnya dekat dengan bumi dan tanahnya. Dia dilahirkan. Jadi dia nyaman di mana saja. Cuma sudah tersingkirkan. Ya. Dengan gaya adatnya dia menikmati saja. Dan hari ini juga global warming. Saya masuk AC lebih nyaman karena di luar panas di mana-mana. Makin dibangun banyak kampus, banyak kos-kosan, sawah habis, anak petani nggak mau jadi petani, lahan hijau dihabiskan, pembangunan terus menerus, sumur sudah mulai asat di Jogja. Absurd Jogja itu. Tapi masa saya nanya Sultan. Nah, kalau ini bahaya sendiri ya, jangan ikut-ikut, jangan aku dilibat-libatin. Terus kalau tato-tato itu ada simbol-simbol spiritualitasnya atau apanya gitu nggak? Yang di tubuhmu, rajah yang di tubuhmu itu? Ya ini campuran. Saya mengoleksi tato-tato Nusantara. Saya koleksi di tubuh saya sebagai orang Nusantara begitu. Ada Jawanya. Ada banyak pulau. Itu Nyi Roro Kidul yang di Ibu Pertiwi. Oke. Ibu Pertiwi di hatiku. Harusnya nangis kamu. Iya. Terus yang kayak matahari di kanan dan kiri ini apa nih? Ya. Ini orang ngerti kok hebat nyamuk loh. Apa tapi itu? Aku lupa ya simbolnya. Ya, itu mungkin ketika kamu belum ini ya, belum melakukan ritual-ritual ya. Sebenarnya saya diundang untuk meresmikan ini ke Mentawai, tapi dengan potong babi dan lain-lain. Hanya kalau diresmikan sebagai masyarakat adat saya harus datang setiap ritual, jadinya repot. Kalau Mentawai itu yang masih hand tapping itu ya. Oke, bro. Terima kasih banyak atas apa nama itu? Rahayu. Rex mau disinkronkan gundulmu karo alam semesta? Ini ya maju kalau mau coba sih. Ini serius. Gas. Bisa kan bro ayo maju sih. Banyak masalah. Kursinya mana? Baik kursi ini ya. Iya. Gini aja. Oh di bawah juga bisa. Agak. Ini saya. Wis ora usah nganu. Ya duduk aja santai. Pernapasan rileks, tubuh tegak, tutup mata, kita mulai.
Udah. Sudah. Ya. Rayu. Gimana rasanya? Ya, gimana rasanya? Rasanya. Matanya berubah. Oh iya. Oh iya. Iya, Rek. Oh iya, Rek. Heeh. Pak ya, Uci. Iya. Nanti testimoninya biar di luar aja Ya ya. nggak apa-apa. Ya. Gimana, Lex? Apa yang kamu rasakan? Gak ngerasain apa sih kayak. Matanya berubah. Tadi kayak pas dibilang selesai buka mata kayak malah ngantuk. Ya iya, Mungkin jadi karena ngantuk. terlalu tenang ya. Ya karena semua jadi relax, semua apa Oh. jadi ngantuk. Kan jadi relax karena diharmonikan. Iya, jadi iya. relax. Memang betul kalau itu. Iya, Memang jadi ngantuk. harusnya jadi ngantuk ya. Mata berubah. Apa? Kayak orang habis ganja. Tapi kamu punya masalah dengan tidur ya? Ya, akhir-akhir ini betul. Habis ini kamu tidur gampang. Tapi kalau terasa dan tidak itu tergantung sensitivitas tubuh. Iya. Tapi rata-rata biasanya ya relax jadi ngantuk iya. Seperti itu. Kan jadi Oke. dibenerin semua strukturnya toh. Hmm. Di strukturasi tubuh spiritual, tubuh energinya ternyata ke tubuh materialnya gitu. Iya. Gitu. Oke teman-teman, kalau mau belajar, berdiskusi dan mengadakan workshop mungkin ya bisa ngontak Bro Iwan Wijono di IG-nya. Yang paling aktif di IG atau Facebook? Dua-duanya. Dua-duanya aktif ya. Maupun seni kontemporer, seni lingkungan, seni aktivisme, seni performance, monggo. Iya. Majukan seni kontemporer Indonesia. Iya. Terima kasih sekali lagi dan Sami-sami. Iya, semoga Alex bisa mengalami transformasi Lancar jodoh, rezeki, berguna spiritual. buat nusa dan bangsa. Sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya. Makasih bro.